anugerah-Mu Bapa. Kami hidup karena anugerah dan kasih anugerah-Mu. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Kami datang ke bait-Mu untuk memuji, memuliakan Engkau, menyembah-Mu, dan mendengar suara. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami siap mendengar sabda suara-Mu, firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Shalom pagi. Anugerah mengubahkan hidup. Saya sudah berjanji bulan lalu, saya mau bicara tentang permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Onesimus ini yang bulan April kemarin, akhir minggu keempat, saya menemukan seorang tokoh Alkitab yang namanya Onesimus. Onesimus ini hanya ditulis di satu pasal dan satu surat, yaitu di Filemon. Permintaan Paulus, kok bisa Paulus bisa minta pada Filemon mengenai Onesimus? Meskipun firman ini hanya satu pasal, tapi isinya Injil anugerah yang sangat dalam sekali. Yang perlu kita tahu pagi hari ini, mari kita simak. Injil ini mengisahkan tentang seorang yang bernama Onesimus yang dianggap tidak berguna. Onesimus tidak berguna. Karena apa? Onesimus itu adalah seorang yang memang dicatat dia nggak berguna. Dia itu apa? Budak. Nah, yang pertama, anugerah yang diberikan Tuhan tentang Onesimus. Dari yang tak berguna dijadikan berguna, bahkan sangat berguna. Sama-sama katakan amin. Tak berguna dia itu. Dia tidak berguna dijadikan berguna. Dan nama Onesimus ini dikatakan adalah profitable. Profitable itu sangat bermanfaat. Mengapa dia katakan bermanfaat? Padahal masa lalu hidupnya itu justru sebaliknya, tidak bermanfaat. Boleh dikata kalau bahasa kerennya, bajingan. Seorang bajingan, seorang budak yang tidak berguna dijadikan berguna. Itulah Yesus Tuhan kita yang kita sembah. Sama-sama katakan amin. Sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Itu Yesus. Inilah kisahnya, masa lalunya. Asal usul Onesimus itu adalah seorang budak. Dia itu budak. Zaman dulu itu, kalau di Israel, budak itu sangat rendah sekali. Statusnya rendah sekali. Onesimus melarikan diri dari juraganya Filemon. Loh, kenapa? Karena apa? Kalau nggak mencuri ya nggak ada yang lain kecuali mencuri, makanya dia lari. Setelah mencuri, lari. Dia nggak berguna bagi Filemon, nggak berguna. Orang maling. Namun Paulus, nanti saya ceritakan
Gimana dia ketemu Paulus? Makanya di ayat 10 katakan, Paulus mengajukan permintaan kepada Filemon mengenai anaknya yaitu Onesimus yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Sama-sama di penjara, Paulus ketemulah Onesimus. Dia bertemu dengan Paulus di penjara. Secara natural, Onesimus adalah buruk, nggak berguna sudah. Saudara coba di rumahmu ada baturmu mencuri. Kalau orang dunia luar sana dikebukin, dia mencuri ayam, mati. Anaknya nangis, viral. Wah, semua kasihan. Setelah kasihan, ada donatur, buka dompet donatur. Setelah itu menyesal. Setelah tahu backgroundnya, bapaknya itu memang residivis. Akhirnya sudah, donaturnya berhenti. Anaknya tetap ya gitu, nggak ngerti. Dia makan apa-apa dari hasil curian. Tragis bukan? Dia nggak ketemu Paulus, Onesimus ketemu Paulus. Ketika Onesimus bertemu dengan Paulus, hidupnya jadi berubah. Ini keburu dipukulin masa mati. Tapi ini ketemu di penjara, hidupnya berubah. Makanya di ayat 11 katakan, Paulus katakan, dahulu memang Onesimus tidak berguna bagimu, Filemon. Tetapi sekarang sangat berguna, baik bagiku, bagimu maupun bagiku. Amin. Lihat, Paulus, pengaruhnya Paulus. Paulus menjadi garam bagi dan terang bagi Onesimus. Akhirnya dia dijamin. Dia dulu memang nggak berguna bagimu, sekarang berguna bagimu. Inilah Injil anugerah Yesus. Tuhan tidak mendefinisikan atau memandang kita pada masa lalu kita. Ya, Tuhan tidak memandang kita dari masa lalu. Tuhan menebus hidup kita yang rusak, dipulihkan. Amin. Yang lari dipanggil untuk kembali ke pelukannya. Amin. Itu Yesus Tuhan kita. Bukan digambarkan di luar sana. Tuhan masih bisa marah, Tuhan murka, Tuhan benci, Tuhan pendendam. Dia akan menurunkan api belerang dari langit untuk membakar. Enggak, saudara. Lihat, Tuhan, engkau yang jauh ditarik kembali, engkau yang lari dibawa ke pelukannya. Sebab Tuhan tidak memandang kita, keadaan kita yang lalu, tapi keadaan yang baru. Saudara itu dilihat yang baru ini, bukan yang dulunya. Maka ada ungkapan katakan, it doesn't matter where you are from, but where you are in now. Tuhan tidak melihat, tidak pedulikan apa masa lalumu. Yang dia lihat sekarang ini, saudara itu di mana? Saudara di dalam pelukannya, saudara dalam kasihnya. Katakan amin. Itu yang dia lihat. Di mana Yesus, engkau itu berharga. Engkau bukan pendosa. Engkau bukan mantan narapidana. Narapidana bukan di penjara seperti penjara di Medan. Saudara kalau masih dibelenggu oleh kebiasaan masa lalu yang buruk, kebiasaan berdosa, itu saudara narapidana. Saudara masih dibelenggu oleh dosa. Tapi saudara sekarang sudah dimerdekakan. Jadi saudara itu merdeka. Betul-betul merdeka karena Kristus yang membuat saudara merdeka. Saudara tidak bisa berbuat dosa lagi karena dosa sudah dalam kuasamu. Katakan amin. Kalau saudara masih dibelenggu dosa, saudara belum dimerdekakan.
engkau itu berguna, engkau itu berharga, dan engkau sudah dipulihkan. Katakan amin. Yang kedua, Injil tidak cuma mengampuni, tapi mengubah status. Paulus kembalikan Onesimus kepada tuannya. Tuan namanya yaitu Filemon. Yang mana secara hukum Romawi, Onesimus itu dihukum berat. Mencuri itu hukumannya berat saja. Zaman dulu itu bisa-bisa dibunuh. Tidak seperti sekarang. Koruptor malah dilindungi. Lihat saja. Itulah dunia. Itulah yang banyak di demo terjadi terus. Sampai mal dipager aja jadi perkara besar. Seluruh Indonesia. Nah, malnya sendiri kok. Mal saya pagerin mau apa kan gitu. Tapi karena apa? Karena pihak yang berkepentingan mikir menakut-nakuti kan, jadi takut toh. Ya TP sekarang menakutkan seperti penjara, paketnya gede gitu. Nah dia mau menyelamatkan asetnya. Nah kenapa kamu tidak bisa mengatur rakyatmu? Kamu pemimpin, engkau dibayar oleh rakyat. Tapi kenapa masih begitu? Itulah, saudara bisa nilai sendiri. Saudara salah pilih, berarti menderita 5 tahun. Lihat sekarang, viral terus, gak karu-karuan. Seorang pemimpin tidak serohani saudara. Katakan amin. Amin. Saudara lebih rohani. 10 tambah 5 berapa? 13. Lihat. Aneh. Di mimbar saya tidak bisa menyalahkan orang, tapi saya ingin memproyeksikan saudara ini anak-anak Allah, anak-anaknya Yesus. Katakan amin. Saudara adalah kebenaran dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Saudara itu berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau berharga, keluarnya itu berharga semua. Ya toh? Amin. 5 tambah 10, 15, itu benar. Amin. Nah, itulah saudara. Namun, cara Rasul Paulus mengembalikan Onesimus kepada Filemon itu secara radikal, ekstrim, yang tidak diduga-duga. Zaman itu, ayat 16 katakan, bukan lagi Onesimus, bukan lagi sebagai hamba. Ngomong sama Filemon dia, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku, Paulus katakan, sudah demikian, apalagi bagimu, Filemon, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Katakan amin. Lihat, Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus bisa katakan begini? Karena Rasul Paulus adalah utusan Tuhan. Dia mewakili Tuhan. Dia secara ekstrim, radikal, gila, tidak terduga. Tindakannya bukan cuma memperbaiki perilaku, tetapi lebih daripada itu mengubah posisi Onesimus yang mantan narapidana menjadi saudara. Katakan amin. Inilah Injil anugerah yang diterimanya. Onesimus menerima apa? Dia yang bersalah diterima. Dia yang terbuang dikembalikan. Dia yang jauh didekatkan. Dia sebagai budak menjadi saudara yang terkasih. Katakan amin. Maka anugerah itu mengubahkan. Dulu kita terpisah atau jauh dari Tuhan. Sekarang sebagai anak di dalam rumahnya Tuhan. Katakan amin. Ya. Itulah gambaran Yesus. Yang ketiga, pertukaran keilahian. Paulus
menukar semua perbuatan masa lalu Onesimus. Semua masa lalunya Onesimus ini ditanggung sama dia. Maka di ayat 18 katakan, dan kalau dia sudah merugikan engkau, Filemon, ataupun berutang padamu, Filemon, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Katakan amin. Lihat, Rasul Paulus ngomong, kalau dia merugikan kamu, Filemon, ataupun utang padamu, berutang, tanggungkan semuanya kepadaku. Aku yang bayar, Paulus katakan. Amin. Anugerahnya, Onesimus yang bersalah, Filemon tuannya yang dirugikan, Paulus yang tanggung dan membayarnya. Paulus adalah gambarannya Yesus. Onesimus bersalah, Filemon dirugikan, Paulus yang berkata, aku yang bayar. Artinya apa? Kita, Onesimus adalah kita yang bersalah. Tuhan, gambarannya Filemon yang dirugikan. Tetapi Paulus, yaitu Yesus, yang berkata, biarkanlah aku yang bayar semua utangmu. Katakan amin. Yesus mati bagimu. Dia bayar semua hutang-hutangmu. Semua kesalahan dan dosa-dosamu dia tanggung di kayu salib. Dia yang bayar kepada Bapa di surga saat dia disalibkan, saat dia mati. Ya, begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Yesus rela mati. Paulus, gambaran Yesus, rela mau menanggung semua kesalahan dan utang-utang Onesimus. Dia tanggung seperti Yesus menanggung semua hutang-hutangmu, kesalahanmu, dosa-dosamu. Dihapuskan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di Ibrani 10:10. Ada quote begini, katakan, bila mana Yesus tidak bisa memakai kejahatan menjadinya sebagai kebaikan, maka makna salib akan menjadi sia-sia dan kita tidak akan pernah menjadi kebenarannya dan diselamatkannya. Katakan amin. Yesus tidak pakai itu, tidak bisa makna salib, tidak ada artinya. Yang keempat, anugerah menghasilkan transformasi, bukan paksaan atau terpaksa. Paulus tidak memakai kuasanya atas Filemon, karena Filemon orangnya Paulus. Dia tidak mau memaksa untuk menerima Onesimus. Di ayat 8 katakan, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintah kepadamu, Filemon, apa yang harus engkau lakukan. Dia punya kuasa, tapi dia tidak mau memakai kuasa itu. Namun ini yang yang Paulus katakan, yang Yesus katakan. Ayat 14 katakan, tetapi tanpa persetujuanmu, Filemon, aku, Paulus, tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukacita. Katakan amin. Lihat, dia bisa menyuruh Filemon untuk menerima Onesimus, memerintahkan. Pasti mau Filemon, tapi dia nggak mau. Aku nggak mau engkau terpaksa. Aku punya hak, tapi aku nggak pakai. Tapi aku ingin engkau lakukan seolah-olah tidak dengan paksaan, tapi dengan sukacita. Seperti Rasul Paulus katakan pada jemaat Korintus. Dia di Korintus menulis surat pada jemaat di Korintus dengan kerelaan sendiri, yaitu jemaat di Korintus, mereka meminta dan mendesak kepada kami, grupnya Paulus, supaya mereka juga beroleh kasih karunia dalam pelayanan kepada orang-orang kudus untuk nyumbang. Demikian saudara,
ada berkat, nyumbang gerejamu, lokalmu, untuk pekerjaan Tuhan. Jangan dengan terpaksa, kerelaan. Apa yang saudara mau berikan, berikanlah dengan sukacita, sukarela. Katakan amin. Nah seperti saudara, teman saya ini, dia sukarela. Kalau dia terpaksa, saya nggak akan mau. Saya cuma nyelenting. Pak, gini-gini. Gak apa-apa. Tuh, langsung spontan. Itu yang saya inginkan. Malah berkatnya makin melimpah, katakan amin. Dia tak kasih tahu, kamu begini nih, gak hilang upahmu, gak hilang jasamu. Tuhan melihat kerelaan hatimu, sukacitamu. Engkau diberkati, menjadi berkat. Supaya jadi berkat. Itulah anugerah. Makna anugerah, katakan, anugerah tidak memaksakan suatu perubahan, melainkan anugerah melahirkan hati yang penuh kerelaan. Itu anugerah. Anugerah diterima, dia dengan rela. Saya sebetulnya juga menyayangkan ya, tapi dia rela. Kemarin 10 orang, saya biasa 5 orang. Gak tahu nanti ini minggu depan ini 5. Ada 5 serangkai. Asalnya 4, sekarang saya jadi 1 tambah 5. Kemana-mana itu 5. Ke Jakarta, terbang pagi. Mobil kita taruh di airport. Terbang ke Jakarta. Ngapain? Ngapain? Cari hotel yang bagus, yang bintang 5. Ngopi-ngopi, makan di sana. Panggil orang teman Jakarta 1 itu, kumpul 6 orang, minum, makan terus. Sudah ngomong-ngomong ngalor ngidul, capek ya. Terbang lagi balik Surabaya. Bayangin saya. 1 orang tiketnya omong aja 1,5 juta, PP 7,5. Hotel-hotel gitu itu nggak cukup 5 juta. Ya kan, paling sedikit dia keluar 20 juta. Kemarin di Black Owl 10 orang juga manggil rame-rame, nanti nyanyi-nyanyi 10,5 juta. Kalau saya mikir manusia 10 juta kasih aku makan be istriku berapa bulan nih bisa makan. Ini cuma main-main 3 jam. 3 jam di sana. Nyanyi-nyanyi, seneng-seneng. 10,5 juta. Terus ke JW Marriott lagi. Selang berapa hari sana lagi? 6-7 juta lagi. Ya, itu anugerah. Dia diberkati menjadi berkat. Dia berkati kami ini, gak akan hilang rupanya. Penuh kerelaan, karena rela. Dia senang, rela. Ada reuni nanti ini akhir bulan, reuni. Istrinya nyumbang. Orang reuni ini teman sendiri, tapi bukan dia. Aku 75, besok ini 76. Itu 50 tahun kan? 76. Di JW Marriott. Dia istrinya 77. Alumni 77 tahun depan. 50 tahun ulang tahun emas. Reuni juga nanti itu. Nah ini disumbang istrinya 25 juta. Aku pikir istrimu ya nyumbang gini ya. Reuni 25 juta. Nanti aku tak cari kesempatan ngomong. Nyumbang lagi enggak di sini. Saya masih ada 1 beban di sana. Saya masih mikir-mikir. Ini kamar mandinya tak sigar jadi 2, laki perempuan atau tetap 1 ya. Karena yang makan duit itu banyak itu di toiletnya itu. Saya hitung sudah. Saya ada beban. Nanti supaya rekan-rekan di luar sana. Jadi ini untuk ibadah. Ini lebih banyak jemaat yang datang. Katakan amin. Amin. Yang terakhir, yang kelima.
Identitas baru melahirkan masa depan yang baru. Amin. Akhirnya, menurut tradisi awal gereja tradisi tercatat dengan identitas yang baru, Onesimus akhirnya menjadi apa, saudara? Jadi apa, Pak? Nggak tahu. Wah, kalah di sosmed ini. Saya sekarang ada dikasih aplikasi, bisa tanya tuh. Saudara pun bisa. Kalau saya dikasih itu orang terkenal Surabaya ngotak-ngotik HP saya, diwotak-ngotik. Saya balik itu seharian. Saatnya dia wah, terus aku lihat nyariin enggak bukan tempatnya, sudah dirubah-rubah sama dia. Akhirnya keluarlah aplikasi namanya Gemini. Jadi aku pencet Gemini, gitu. Sudah dia, Mr. Denny, what can I do for you? Saya tanya aja, akhir hidupnya Onesimus ini jadi apa? Keluar sana. Nah itu saya kan mesti tanya. Kalau rahasia firman saya nggak perlu tanya, saya coba ngecek. Karena saya dapat pewahyuan sendiri dari Tuhan. Saya nggak mau lihat dulu. Aku minta pewahyuan. Karena aku percaya, aku baca firman Tuhan di mana aku pun ada. Jadi aku bisa tanya sama dia. Kalau ini Onesimus nggak bisa tanya. Yesus, Onesimus akhirnya jadi apa? Dia jawab, tanya orang Gemini. Akhirnya apa? Dia jadi pemimpin gereja. Bahkan menjadi uskup. Kalau dulu itu sebutannya uskup. Katakan amin. Haleluya. Lihat, dari budak, maling, pencuri, maling kecil, kena angin metanoia, angin pertobatan. Dia ketemu Paulus, mendapat anugerah. Akhirnya yang tidak berguna menjadi berguna dan sangat berguna. Lihat, jadi pemimpin gereja, saudara. Kalah saya ini. Saya cuma pembicara. Dia itu seperti gembala loh, uskup loh. Ya. Oleh anugerah, seorang budak yang tak berguna kabur karena mencuri sebagai kriminal kecil, akhirnya menjadi pemimpin rohani. Anugerah tidak coba mengampuni dosa masa lalu kita. Enggak, anugerah tidak hanya mengampuni. Tuhan menulis ulang atau merestorasi masa depan kita. Diubah cerita hidup kita. Tuhan memberi kita identitas baru. Identitas baru. Sehingga melahirkan masa depan yang baru, yang penuh pengharapan. Dia tidak lakukan apa-apa. Dia tidak melihat masa lalu, tapi dia merestorasi masa lalumu yang kelam dijadikan terang. Dia memberikan identitas baru. Ringkasannya, Onesimus adalah gambaran kita yang lari tapi ditemukan kembali, yang salah dia menanggungnya. Kita yang tak berguna dipulihkan, bahkan kita budak dijadikan keluarga. Katakan amin. Saya udah catat di sini. Iya. Diusahakan putar lagu atau nyanyikan lagu Onesimus. Saya nggak tahu bisa enak nggak, bisa nggak dinyanyikan Onesimus. Tapi kuncinya belum ketemu. Ya coba nanti dinyanyikan. Dan hari ini sebagai klimaknya, Tuhan berkata, aku tidak melihat siapa kamu ini dulunya. Sekarang Tuhan melihat siapa kita di dalam Dia. Engkau bukan nabi budak, tetapi engkau adalah anakku. Yesus katakan, haleluya, katakan amin. Amen. Tuhan memberkati, haleluya, haleluya.
Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu. Ada tubuh dan darah Kristus